Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Tianis, sang engineer Cubase seplanet Namex. Oke teman-teman, seperti judul kita pada video kali ini, kita akan belajar. Di sini aku mau share tentang bagaimana caranya tuning vokal atau edit vokal atau apalah itu kalian sebutnya, dengan autotune, kalian sebut dengan benerin vokal yang fals dan lain sebagainya. Itu gimana kalau di Cubase gitu. Nah, sebenarnya ini sering aku lakukan dulu ketika live streaming gitu. Ketika aku mulai live, sebelum mulai mixing, pasti aku akan tuning vokalnya dulu. Nah, tapi ternyata kemarin itu masih banyak banget gimana caranya ngedit vokal yang fals biar nggak kayak robot lah, biar nggak harus pakai Melodyne lah, biar nggak harus pakai plugin atau software autotune yang lainnya. Nah, masih banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nah, sedangkan di Cubase sendiri kita sudah dikasih fitur yang sangat-sangat cakep banget, yang sangat-sangat berguna banget untuk ngedit vokal. Nah, gimana teman-teman caranya ngedit vokal di Cubase? Langsung aja kita ke projectnya. Nah, di sini aku sudah siapin 2 track teman-teman. Di sini aku cuman ambil potongan ya, makanya di sini vokalnya tetap stereo. Aku render ulang tadi. Di sini ada musiknya. Nah, tapi kita nggak fokus ke musik ya. Ini musiknya kayak gini, teman-teman. Nah, terus ini vokalnya. Terkadang ku menyesal. Nah, gitu. Nah, tapi kita akan fokus ke vokalnya nanti. Gimana caranya ngedit vokalnya? Ada bagian-bagian yang fals mungkin. Terus gimana caranya tuning itu tapi tetap natural, tidak kayak robot, nggak kayak kelihatan kalau editan banget gitu. Nah, di Cubase ini ada fitur yang luar biasa gitu. Nah, caranya gimana? Caranya simple banget teman-teman. Kalian tinggal klik blok track vokalnya ini ya. Terus kalian klik 2 kali atau kalian klik enter atau apalah itu. Yang penting kalian buka tracknya itu menjadi seperti ini gitu ya. Jadi diklik 2 kali bisa, diklik enter bisa. Ini nah, atau ada step lain nanti teman-teman cari sendiri, tapi yang paling simple adalah itu, klik 2 kali atau enter. Nah, kemudian fitur dari Cubase adalah Vari Audio. Namanya adalah Vari Audio. Vari Audio ada di mana? Itu ada di sebelah kiri sini teman-teman, ada di deretan ini. Nah, di sini ada rak nomor 3. Ini adalah Vari Audio. Kita klik aja di sini. Boom. Nah, karena di sini tadi aku udah open, jadi langsung muncul seperti ini. Kalau belum muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik edit Vari Audio ini. Nanti dia akan loading, dia akan memproses dari WAV ke bentuk MIDI seperti ini teman-teman. Nah, track MIDI di piano roll kayak gini. Jadi teman-teman tinggal klik ini, klik gitu. Nah, dia akan load WAV-nya menjadi seperti ini. Nah, akan muncullah track seperti track MIDI persis di piano roll, akan muncul track MIDI. Nah, ini adalah track vokalnya. Terkadang ku menyesal. Nah, ini sudah sesuai dengan key yang teman-teman pakai dalam lagu itu gitu. Nah, kemudian step yang kedua adalah kalau aku biasanya untuk menghadapi vokal-vokal yang dirasa sudah cukup aman gitu ya teman-teman. Maksudnya cukup aman itu kita tidak terlalu ekstrim untuk ngeditnya gitu ya. Biasanya langsung aku blok semua gini seluruhnya gitu kan. Nah, terus di sini ada 3 parameter yang biasanya menjadi parameter yang pokok yang aku pakai teman-teman. Di sini ada correct pitch, terus di sini ada
curve-nya atau gelombangnya itu. Kemudian di sini ada volumenya. 3 ini, 1, 2, 3. Nah, ini adalah 3 parameter pokok yang biasanya aku gunakan. Parameter yang pertama adalah correct pitch. Nah, di sini ketika sudah diblok semua seperti ini, langsung aja ini aku bikin 100%. Nah, correct pitch ini itu untuk apa? Ini adalah untuk menempatkan setiap nadanya ini persis presisi di tuts piano roll ini. Jadi kalau vokal itu kan biasanya itu tidak bisa tepat plek. Misal di nada C ya dia tidak akan di kotaknya C ini 100% gitu tuh enggak, teman-teman. Nih misalkan ini tak balikin ke 0. Nah, dia itu sebenarnya ini ada di nada B. Tapi dia itu sebenarnya tidak di nada B, teman-teman. Kalau kita zoom perbesar, nah ini kan ada pergeseran sedikit gitu. Kalau di piano gitu itu kan harus presisi. Kalau teman-teman main gitar, nah tuningnya itu C-nya ya nggak di C gitu. Ada kurang ke bawah dikit atau terlalu naik sedikit. Nah, correct pitch ini ketika dibuat 100% maka dia akan berada di posisinya masing-masing 100% akurat. C ya C, A ya A, D ya D. Kayak gitu. Nah, ketika ini kita play sebenarnya ini sudah aman banget ketika memang kondisinya tidak terlalu parah vokalnya ya. Nah, terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, itu. Kemudian step yang kedua adalah di sini. Ini yang menjadikan terkesan robot atau tidaknya itu ada di parameter yang kedua ini, teman-teman. Ini itu lebih merapikan gelombang-gelombangnya ini. Ini kan grafiknya naik turun terus bergerunjal gitu ya, ada yang lurus. Nah, ini adalah pergerakan nada si vokalisnya itu. Kadang ada yang agak goyang sedikit, kadang ada yang agak turun sedikit. Tidak ada yang bener-bener C itu ya C lurus gitu tuh, nggak ada. Memang kan bukan robot kan gitu. Tapi kalau kita langsung luruskan gini di curve-nya ini tadi, langsung kita bikin 100%. Nah, dia akan lurus semua, teman-teman. Nah, ini yang menjadikan dia robot. Kalau kita dengar, terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, ini yang harus hati-hati buat teman-teman. Biasanya kalau vokalnya ini memang udah kelihatannya aman gitu ya. Ini paling aku cuman bikin di sekitar 20 mentok sampai 50%. Coba kita bikin 50%. Nah, ini masih agak aman buat vokal-vokal seperti ini. Nih. Ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, itu ya. Jadi kelihatannya oh masih terdengar kayak robot. Masih perpindahan nadanya itu kaku banget kayak robot. Nah, caranya adalah nih, teman-teman di sini. Di sini kan ada fitur smart controls gitu ya di sini. Ini biasanya ketika teman-teman baru pertama kali pakai Vari Audio, maka fitur ini itu akan di sini default smart ini. Nah, teman-teman rubah ke all smart controlnya gitu ya. Nah, di sini diganti ke all. Nah, kemudian di sini akan muncullah fitur-fitur yang lebih detail, teman-teman. Di sini tak zoom. Nah, ini yang sebelah kiri pojok atas. Nah, ini adalah fade in. Kemudian yang kanan fade out-nya. Nah, ini untuk menghilangkan efek-efek robot itu tadi secara mendetail. Kalau tadi kita play ini kan misal nih kayak gini, tak ekstrimkan. Terkadang nih. Terkadang. Nah, itu kan kayak gitu. Tapi kalau kita bikin fade in fade out-nya, dia akan tambah halus lagi, teman-teman. Karena akan mengikuti gelombangnya ini. Nih. Terkadang ku menyesal. Nah, walaupun ininya 70% curve-nya ini tadi, tapi dia tetap terdengar masih natural karena ada fade in fade out-nya. Terkadang ku menyesal
Mengapa ku kenalkan dia padamu? Nah, kalau masih itu lagi, ini yang harus kita kurangin. Taruhlah misal di sini cuman 9%. Terkadang ku menyesal, mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, gitu ya teman. Ini udah enak banget. Nah, ini kan secara keseluruhan kalau teman-teman blog biar cepat gitu kan, dirasa dalam satu lagu itu tidak harus semuanya kita edit satu-satu. Nah, langsung aja pakai fitur itu tadi. Nah, tapi kita bisa atur satu-satu juga teman-teman. Misalkan nih, aku cuman mau ngedit bagian sini. Nah, misalkan cuman di bagian situ. Ini kan ada grafik yang seharusnya dia naik ke sini nih, di warna biru ini ya. Tapi dia gandeng sama sini. Nah, teman-teman bisa potong. Nah, ketika teman-teman arahkan kursor ke bagian garis paling bawah, maka dia akan menjadi gambar gunting di Vari Audio ini. Nah, ini tinggal klik aja di bagian yang harusnya dipotong ini. Tek. Nah, tinggal tempatkan aja di sini. Oke, kotak yang paling bawah ini dia akan mengacu pada correct pitch-nya ini 100%, maka correct pitch di sini akan menjadi 100%. Kalau kita nolkan, correct pitch-nya menjadi 0%. Nah, ini sama ketika teman-teman blok gini, terus ini dinaikkan gini. Nah, ini nanti akan mengubah di sininya. Nah, itu ya. Ini. Oke. Paham? Nah, ini akan merubah tata letaknya ini biar 100% di tempatnya. Kemudian untuk curve-nya ini dia ada di kotak tengah yang atas ini. Nah, semakin 100%, maka curve-nya ini juga menjadi 100%. Gitu ya. Jadi ini tetap bisa diedit satu-satu secara detail. Kemudian kalau udah gini, nah, fade in fade out-nya jangan lupa. Nah, ini akan lebih presisi lagi, teman-teman. Nah, ini udah 100% pitch perfect gitu ya. Aku menyesal, mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, gitu. Nah, ini baru 2 parameter. Nah, parameter yang ketiga adalah volume. Nah, volume ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan nada-nada di sini. Ketika nadanya sudah aman, volume ini tidak akan merubah nadanya, teman-teman. Di sini biasanya aku pakai hanya untuk merapikan yang tiba-tiba, misalkan nih teman-teman. Misalkan di sini kan ada nada yang tiba-tiba tinggi nih. Dan ku menyesal, mengapa ku kenalkan dia. Nah, misalkan ini dianya ini kan dia otomatis ketika nembak nada tinggi, maka si vokalis itu akan powernya lebih up. Kenalkan dia. Nah, ini yang membuat akhirnya dinamikanya itu nggak enak. Nah, biasanya kita blok ini. Nah, volume ini kita bisa kecilkan seminim mungkin atau kita bisa angkat. Misalkan kita kecilkan segini. Kenalkan dia. Nah, hilang toh dianya. Kenalkan dia. Nah, tapi kalau kita angkat lagi. Kenalkan dia. Nah, tiba-tiba keras. Nah, ini berfungsi untuk mengatasi itu. Misal kita balikan lagi. Kenalkan dia padamu. Nah, gitu ya. Jadi yang ada tiba-tiba nada tinggi dia teriak akan aman dengan volume ini. Sebaliknya, ketika ada nada yang terlalu rendah, biasanya kan vokalis itu akan volumenya itu sangat kecil, gitu ya. Apalagi yang memang range-nya di luar dari vokalis itu. Kebetulan di sini ada contoh yang ini walaupun tidak terlalu rendah ini. Nah, U terakhir ini volumenya hilang. Nah, kita bisa angkat dengan volume ini. Nah, jadi walaupun nada rendah, dia tetap bunyi gitu. Makanya kadang ketika aku mendirect ketika tag vokal, ketika ada yang bilang, "Mas, oh ini tuh kerendahan, ini aman nggak ya? Ini aku nggak bunyi ini," gitu. Aku selalu bilang, yang penting bunyi dulu. Masalah nadanya false, abaikan dulu. Yang penting bunyi dulu, nggak harus dipaksa nyampe di nada yang terendah itu. Nah, nanti kita bisa atur di sini, teman-teman. Ketika dia ada di sini misalkan, nyampe nya range-nya.
di situ. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah dipaksa untuk ke nada bawah, kita bisa turunkan, tak dia akan kembali. Nah ketika dia volumenya kecil nggak apa-apa, yang penting bunyi. Ini kan mendeteksi suara teman-teman. Ketika tidak bunyi ya dia tidak akan masuk pitch-nya ini. Kita gimana ngeditnya. Tapi kalau bunyi, sekedar bunyi aja kita masih bisa edit. Walaupun kecil kita bisa angkat volumenya di sini. Nah, tapi kalau nggak bunyi dia tidak akan terdeteksi. Nah, gitu teman-teman. Jadi sesimpel itu menggunakan vari audio. Hanya 3 parameter. Correct pitch, terus curve, kemudian yang terakhir adalah volume. Ketika kita play, di sini dia sudah aman. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Bila aku tak baik untukmu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini vari audio ini sudah sangat-sangat lengkap, mudah digunakan, kemudian hasilnya juga bagus, tidak kalah dengan kayak Melodyne, terus Autotune dari WAV dan lain sebagainya. Nah, itu menurutku ini cukup banget. Ini bawaan Cubase, semua Cubase yang teman-teman punya itu pasti ada vari audionya. Tanpa kalian harus install plugin lagi, harus download macem-macem lagi, nggak usah pakai vari audio ini. Ini bawaan Cubase versi apapun pasti sudah ada. Gitu. Bahkan teman-teman di sini misalkan, nah ini kan ada satu parameter nih yang kelewatan tadi. Ini apa sih sebenarnya? Ini itu untuk shift pitch-nya. Jadi teman-teman bisa angkat shift-nya, itu berarti kan menjadi shift pitch-nya itu menjadi kecil, tinggi, kayak chipmunk kayak gitu. Kalau semakin ke bawah dia akan menjadi semakin besar gitu ya. Contoh, ini kayak gini misalkan kita angkat 100%. Teman-teman bisa membuat efek kayak gini loh. Di di Cubase secara langsung tanpa plugin apapun sudah bisa kayak gini fiturnya. Nih. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, mau bikin ala-ala wawancara boraks bakso tikus gitu kan, pakai ini aja. Terkadang ku menyesal Nah, ngedit podcast mengapa ku gitu. kenalkan dia. Dan ini bisa kita atur seberapa tingginya, misal cuman segini. Terkadang ku menyesal Tambah lagi. mengapa ku kenalkan Yang rendahnya. dia padamu. Bukan ku tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut. Nah, ini tidak merubah tempo, tidak merubah nada. Mau di 100% kanan maupun 100% kiri, dia tidak akan mempercepat ataupun memperlambat. Dia tetap normal temponya gitu. Terkadang ku menyesal. Nah, ini fitur vari audio ini fitur yang paling aman untuk aku biasanya, untuk edit vokal, tuning, untuk macam-macam. Mau aku explore seperti apa, mau dibikin seperti NDX AK yang memang akan terdengar seperti robot tadi kayak gini juga bisa. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Nah, ala-ala dangdut zaman dulu gitu kan, rap-rap zaman dulu yang memang lurus seperti robot bisa gitu. Jadi gitu aja teman-teman, video kali ini membahas tentang edit vokal false, atau lebih tepatnya ini aku membahas vari audio yang ada di Cubase dan fitur-fiturnya. Itu semoga bisa menjawab
pertanyaan teman-teman dan menjawab permasalahan-permasalahan kalian selama ini gitu. Ini lebih mudah dari Melodyne teman-teman, lebih mudah dari Wave, lebih mudah dari Autotune apapun menurutku gitu ya, kalau kalian pengguna Cubase gitu. Kalau di AW lain ya tentu vari audionya tidak ada gitu. Kalian harus menggunakan plugin ketiga atau dari eksternal gitu. Tapi Cubase sudah menyediakan kita fitur sekeren ini, ya udah kita manfaatkan gitu. Oke teman-teman, gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa teman-teman komen, kalau ada pertanyaan pasti aku akan jawab, pasti aku akan buatkan videonya gitu. Oke, sampai jumpa. Semangat yang masih berpuasa, sedikit lagi selesai. Salam audio dan jangan lupa berkarya aja dulu.